some motherfucking designer right now. Bring it down, bring it down, bring it down, bring it down, oh God, slow down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada video kali ini kita sudah masuk di bab 9, yaitu tentang managing file. Di managing file ini, itu kira-kira apa aja ya yang akan kita pelajari? Nah, yang pertama ini itu ada tentang struktur directory, navigasi path, absolute versus relative path, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Dan langsung aja kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang struktur directory. Nah, di sini ada yang paling atas ini adalah simbol garis miring atau slash. Nah, jadi slash ini adalah lambang dari direktori yang bernama root. Nah, jadi direktori ini itu sebenarnya sama seperti folder-folder yang ada di file Windows. Tapi kalau di Linux itu yang bernama direktori ya, hanya berbeda istilah saja. Nah, jadi direktori root ini itu bisa melakukan apa saja terhadap direktori-direktori yang lain. Nah, di sini kan ada banyak sekali direktori ya teman-teman, tapi kita akan mempelajari beberapa saja. Yang pertama itu ada direktori home. Nah, jadi home ini adalah direktori untuk menyimpan user-user Linux milik kita. Nah, lalu ada yang namanya direktori USR. Direktori USR ini adalah direktori yang menyimpan file-file penginstalan. Semisalnya teman-teman ingin menginstal suatu aplikasi nih, maka file tersebut akan tersimpan di direktori USR. Selanjutnya ada yang namanya direktori etc. Nah, direktori etc ini tidak dicantumkan di struktur direktori ya teman-teman. Nah, jadi direktori etc ini itu adalah direktori untuk menyimpan konfigurasi server. Semisalnya teman-teman ingin membuat web server, maka konfigurasi dari web server tersebut akan tersimpan di direktori etc. Teman-teman bisa membuka Debian-nya ya, lalu kita akan cari file. Pada dasarnya, ketika kita membuka file itu kita akan langsung diarahkan ke home. Nah, pada pembahasan tadi katanya di home kita bisa melihat user-user Linux. Caranya itu kita harus masuk ke root terlebih dahulu. Kita bisa klik other location, lalu ke lambang slash. Lalu di sini ada berbagai folder-folder ya. Salah satunya home. Di sini saya sudah memiliki user yaitu Nashwa123. Jika teman-teman ingin membuat user, maka user teman-teman akan tersimpan di sini. Selain itu, teman-teman juga bisa melihat parent folder. Nah, teman-teman bisa klik yang tanda 3 titik ini, lalu properties. Nah, di sini tidak ada folder apapun karena saya belum membuka foldernya ya. Saya akan coba membuka salah satu folder, salah satunya home. Lalu kita ke properties. Di sini parent foldernya yaitu root, karena root itu berada di atasnya home. Saya akan coba masuk ke user saya yaitu yang Nashwa. Nah, di sini parent foldernya yaitu home, karena home itu mempunyai kedudukan yang di atasnya folder Nashwa123. Kita masuk ke materi kedua yaitu tentang navigasi path. Di navigasi path ini itu kita akan mempelajari berbagai macam perintah ya. Yang pertama ada yang namanya cd. cd ini berfungsi untuk memberikan perintah ketika kita ingin masuk ke suatu direktori. Lalu ada yang namanya pwd. pwd ini itu untuk melihat lokasi direktori kita. Semisalnya kita berada di direktori home, root, etc ataupun yang lainnya. Lalu ada yang namanya perintah ls. ls ini berfungsi untuk melihat suatu file yang ada di dalam direktori tersebut.
Teman-teman bisa membuka Debian-nya ya. Di sini saya sudah membuka file dan juga terminal untuk membandingkan keduanya. Nah, ketika kita membuka file itu biasanya kita langsung akan diarahkan ke home, dan ketika kita ingin membuka macam-macam folder, salah satunya root, itu kita biasanya ke other location, lalu ke gambar slash, dan di sini juga ada berbagai macam folder. Berbeda dengan yang memakai terminal atau yang berbasis tag, kita harus memberikan semacam berbagai perintah. Nah, untuk masuk ke root kita beri perintah su, lalu masukkan password rootnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke root dan saya akan masuk ke home directory-nya root. Kita beri perintah cd/root ya teman-teman. Nah, untuk mengecek di mana kita berada, kita bisa ketik pwd. Nah, di sini kita ada di root, dan untuk mengecek filenya kita bisa ls. Di terminal ini tidak ada file apapun ya. Coba kita cek yang di file. Kita cari rootnya ya teman-teman. Nah, di file juga yang folder root juga tidak ada file apapun. Saya akan masuk ke folder atau direktorinya home. Kita beri perintah cd/home, lalu enter. Lalu kita bisa pwd. Di sini kita sudah ada di home ya teman-teman. Coba saya akan ls. Nah, di home itu user saya atau file saya yaitu Nashwa123. Kita coba cek di foldernya home ya teman-teman. Kita open, lalu open. Nah, di file ini saya sudah ada filenya yaitu Nashwa123. Nah, tadi itu kan saya sudah masuk ke home directory-nya root. Saya akan coba masuk ke rootnya, atau untuk melihat berbagai macam folder yang ada. Kita bisa memberikan perintah cd spasi slash lalu enter, lalu ls. Di sini ada berbagai macam folder seperti bin, home, root, dan lain-lain. Sama ya seperti yang ada di sini. Nah, selanjutnya saya akan coba masuk ke salah satu folder, misalnya bin. Kita bisa beri perintah cd spasi slash bin, lalu enter, lalu ls. Di folder bin ini ada berbagai macam banyaknya file. Kita coba buka. Nah, di file ini folder bin juga mempunyai berbagai macam file ya, dan yang untuk di file dan terminal ini sebenarnya sama, cuman hanya berbeda cara pengecekannya ya teman-teman. Kita akan masuk ke materi ketiga, yaitu tentang absolute versus relative path ya teman-teman. Jadi absolute path ini adalah ketika kita ingin masuk ke suatu direktori, itu kita akan menggunakan tanda slash atau tanda garis miring ya. Sedangkan yang relative path itu tidak perlu menggunakan tanda slash. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan di struktur direktori ya. Misal gini nih teman-teman, misal saya berada di direktori home dan ingin masuk ke direktori bin, maka saya akan menggunakan yang absolute path. Kenapa? Karena bin ini itu terhalang oleh direktori USR. Jadi absolute path ini digunakan ketika kita ingin masuk ke suatu direktori, namun direktori tersebut terhalang oleh direktori yang lainnya. Misal kita bisa beri perintah cd/bin ya teman-teman. Nah, sedangkan yang relative path ini itu digunakan ketika saya misal ada di direktori USR dan ingin membuka direktori bin ataupun lib ya. Nah, itu kita bisa berikan perintah cd spasi bin ataupun cd spasi lin. Selanjutnya kita akan masuk ke materi ketiga ya. Kita langsung saja praktek. Nah, di sini saya sudah membuka file dan juga terminal untuk membandingkan keduanya. Nah,
kalau di file ini, ketika di home ini ada beberapa folder seperti desktop, dokumen, download, musik, dan lain-lain. Kita juga bisa melihatnya di terminal. Kita bisa beri perintah ls. Di sini juga ada folder desktop, download, picture, dan lain-lain yang sama seperti di file ya. Nah, kalau di file ini ketika kita ingin masuk ke root, kita bisa ke other location, lalu ke gambar slash. Nah, kalau di terminal kita beri perintah so, lalu password rootnya, dan kita akan masuk ke home directory-nya root, yaitu cd/root. Nah, selanjutnya saya akan coba masuk ke directory lain dengan menggunakan slash ya. Coba saya akan masuk ke folder etc, lalu ke directory apache 2. Kita beri perintah cd/etc/apache2, lalu enter. Nah, di sini saya sudah masuk ke apache 2 ya teman-teman. Coba saya akan masuk ke root dulu, lalu coba cd apache 2. Nah, ini tidak bisa ya, karena apache 2 ini berada di dalamnya etc. Coba saya akan masuk ke apache 2 ini tanpa menggunakan slash. cd etc, kita masuk ke etc dulu, lalu kita masuk ke apache 2 nya. Coba pwd. Nah, saya sudah masuk ke apache 2. Kesimpulannya ya, kalau kita menggunakan slash itu kita bisa masuk ke apache 2 tanpa kita masuk ke folder sebelumnya atau ke etc dulu. Tapi kalau kita tidak menggunakan slash itu kita harus masuk ke folder sebelumnya, baru kita bisa masuk ke folder yang berikutnya. Kita akan lanjut ke materi keempat, yaitu tentang special character ya teman-teman. Baik teman-teman, langsung saja kita akan masuk ke materi keempat ya. Di sini ada lambang melengkung, itu artinya kita masih berada di home directory. Nah, coba kita masuk ke root dulu ya. Kita beri perintah so, lalu passwordnya. Nah, di sini sudah tidak ada lagi tanda lengkung, itu artinya kita sudah tidak lagi di home directory. Kita coba masuk ke home directory-nya root. Kita beri perintah cd/root. Di sini sudah ada lambang lengkungnya lagi, itu artinya kita sudah masuk ke home directory lagi. Kita keluar saja ya. Nah, selanjutnya di sini itu ada lambang dolar, itu artinya kita hanya dapat mengakses sebagai user biasa. Nah, tapi jika lambang pagar itu artinya kita dapat mengakses sebagai user root. Kita masuk ke root dulu ya. Nah, di sini sudah tidak ada lagi lambang dolar melainkan lambang pagar. Nah, itu artinya kita sudah masuk ke user root ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya lambang titik, itu artinya kita bisa melihat isi dari sebuah direktori tersebut. Kita ketik ls spasi titik enter. Nah, di root ini ada banyak ya isinya ya, lumayan. Ini ada desktop, download, picture, dan lain-lain. Coba kita masuk ke home directory-nya root, lalu ls spasi titik. Di sini tidak ada apapun karena saya belum mengisi file apapun ya. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya titik 2, itu artinya kita bisa masuk ke parent folder ya teman-teman, atau folder sebelumnya. Nah, coba saya akan masuk ke etc dulu. Lalu kita akan coba cek isinya ya. Di etc ini ternyata banyak banget ya isinya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke apache 2.
Nah, kita udah masuk nih teman-teman. Kita coba clear saja kalau tidak mengganggu. Nah, selanjutnya untuk parent folder kita bisa ketik cd.2. Di sini kita sudah kembali ke folder sebelumnya, yaitu etc. Karena Apache 2 ini berada di dalamnya etc, maka parent foldernya Apache 2 ini adalah etc. Kita lanjut materi kelima, yaitu tentang membuat file dengan touch. Baik teman-teman, langsung saja kita akan buat file baru dengan perintah touch ya. Nah, di sini kita bisa buka terminal, lalu kita ketik touch, lalu nama file barunya misalnya test.txt. Lalu kita enter, kita ls ya. Maka di sini akan otomatis ada ya di file juga. Nah, ketika kita remove, lalu kita ketik ls kembali, maka di terminal juga akan ikut terhapus ya. Selanjutnya saya akan coba buat file baru di dalam sebuah direktori tanpa membuka direktori tersebut. Misalnya di direktori dokumen ya. Kita bisa ketik touch, lalu kita ketik direktorinya, nama direktorinya. Lalu slash, lalu nama filenya misalnya g.txt. Enter, kita bisa lihat ya. Di sini sudah ada ya. Kita akan coba lagi. Misal namanya adalah 32.txt. Maka di sini juga akan muncul ya teman-teman. Kita lanjut materi ke-6, yaitu perintah ls advance. Nah, pada materi kedua tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa ls ini berfungsi untuk melihat file yang ada di dalam direktori. Nah, perbedaannya ls biasa dan ls advance ini itu apa ya? Nah, jadi ls advance itu adalah perintah ls untuk melihat isi file dengan detailnya ya teman-teman. Baik teman-teman, langsung aja kita akan belajar tentang ls advance. Nah, ketika kita ketik ls, maka yang muncul adalah direktori-direktori yang berada di home ya. Tapi ketika kita ketikkan ls -a, maka yang muncul adalah direktori-direktori yang tersembunyi atau bisa disebut dengan hidden directory. Nah, bedakan ya teman-teman antara ls -a dan ls biasa. Lalu ada juga yang namanya ls -l. Nah, di sini itu kita bisa dilihatkan secara rinci dari direktori-direktori ya. Misalnya di sebelah sini ini ada terakhir kali saya mengakses di direktori desktop, dokumen, dan lain-lain ya teman-teman. Nah, jadi ls -l dan ls -a ini juga bisa digabung loh. Nah, kita bisa ketikkan ls -la. Nah, maka di sini akan muncul semacam direktori yang tersembunyi dan juga ini adalah detailnya ya teman-teman. Kita lanjut ke materi ke-7, yaitu membuat direktori dengan perintah mkdir. Nah, sebelumnya di materi kelima kita telah membuat file dengan perintah touch ya. Lalu kita akan membuat direktori dengan perintah mkdir. Baik teman-teman, kita akan buat direktori dengan perintah mkdir. Kita bisa ketik ls dulu ya teman-teman. Nah, di sini ada direktori defaultnya ya teman-teman. Kita akan buat dengan perintah mkdir. Kita bisa ketik mkdir, misal namanya adalah direct new. Lalu kita akan masuk dulu ya teman-teman ke direktori direct new-nya. Saya sudah masuk di direktori direct new ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan coba keluar dulu ya. Lalu kita bisa ls. Nah, di sini sudah ada direktori direct new-nya ya teman-teman.
Nah, sebelumnya kan saya sudah membuat file nih dengan perintah touch. Lalu saya akan coba ketik dengan diawali cd ya, yang Pak buat di file barunya, yaitu cd test.txt. Nah, maka ini tidak akan bisa karena cd ini hanya berfungsi untuk di direktori saja ya teman-teman. Kita akan clear saja. Selanjutnya kita akan bisa membuat direktori di dalam direktori. Kita bisa beri perintah mkdir dir1. Lalu saya akan coba buat direktori lagi. Kita ketik lagi ya teman-teman, dir1 / dir2, enter. Lalu saya akan tambah menjadi dir3, mkdir dir1 dir2 dir3, lalu enter. Saya akan coba masuk ke dir1 nya ya teman-teman, yaitu cd dir1. Nah, saya sudah masuk di dir1. Kita coba ls ya teman-teman. Nah, di dalam dir1 ini ada dir2. Kita akan coba masuk ke dir2. Nah, lalu kita ls ya. Nah, di dir2 ini ada dir3. Kita akan coba masuk ke dir3 nya. Lalu kita ls. Nah, di sini tidak ada apa-apa ya teman-teman, karena saya hanya membuat sampai di dir3. Kita bisa ke home ya teman-teman. Lalu kita bisa ketik ls-l ya. Nah, jika di file itu akan diawali dengan D, tapi jika di direktori itu tidak akan diawali dengan D. Nah, untuk membuat direktori segini aja ya teman-teman. Kita lanjut materi ke-8, yaitu tentang perintah cp. Nah, jadi cp ini itu berfungsi untuk mengcopy direktori ataupun file ya teman-teman. Baik teman-teman, langsung saja kita akan praktek bagaimana cara mengcopy suatu file. Nah, misal saya akan mengcopy file yang ada di dokumen ya teman-teman. Misal saya akan mengcopy file yang 32.txt dan g.txt. Nah, di sini kita bisa kasih perintah cp ya, yaitu cp lalu asal filenya. Ini kan asal filenya yaitu dokumen. Lalu nama filenya ya, yaitu 32.txt. Lalu tujuannya, nah kita mau taruh file tersebut di mana nih? Nah, saya akan taruhnya di home saja ya. Lalu username-nya, lalu enter. Nah, di sini kita bisa lihat, nah ini sudah tercopy ya. Misal satu lagi nih, yaitu cp documents / misal yang g.txt, lalu / home ya, username, lalu / kembali. Nah, di sini kan sudah ya, itu kalau mau mengcopy secara satu persatu. Nah, kalau misal file teman-teman itu banyak yang mau di copy, ini teman-teman bisa kasih perintah cp bintang titik txt, lalu teman-teman mau simpan di mana? Misal saya mau simpan di public, lalu / enter. Kita bisa ketik ls, lalu public, lalu kita bisa untuk penulisannya itu harus benar ya teman-teman, walaupun beda kecil dan besarnya huruf ini tidak akan bisa.
Lalu kita slash aja. Nah, ini otomatis semua file itu akan tercopy ya teman-teman. Nah, ini kita bisa clear. Selanjutnya, jika teman-teman ingin mengcopy sebuah direktori, maka caranya begini nih teman-teman. Nah, sebelumnya saya sudah membuat 3 direktori, yaitu dir 1, 2, dan 3. Misal saya akan mengcopy dir 1 ya. Kita bisa ketik ls dir 1, lalu kita bisa ketikkan cp min r, lalu dir 1 slash dir 2, lalu saya akan taruh di home, lalu username, kita enter, lalu kita akan coba ls. Nah, ini sudah tercopy ya, yaitu dir 2 dan dir 1-nya. Kurang lebih untuk pengopaian file seperti ini ya teman-teman. Kita lanjut pada materi ke-9, yaitu tentang perintah mv. Nah, jadi mv ini itu berfungsi untuk mengubah nama direktori ataupun file ya, dan juga mv ini digunakan untuk memindahkan file ya teman-teman. Baik, langsung saja kita untuk mempraktekkan bagaimana caranya untuk memindahkan file dan cara mengubah namanya. Misal di sini saya akan ubah file yang ada di dokumen ya. Misal saya mau ganti file 32.txt ini jadi 30.txt dengan perintah mv. Di sini kita bisa masuk ke direktorinya ya, yaitu dokumen. Nah, di sini sudah masuk, lalu kita langsung akan beri perintah mv, lalu nama file sebelum diubah yaitu 32.txt, lalu nama file yang mau kita ganti yaitu misal 30.txt. Kita bisa enter. Nah, ini sudah terganti ya, jadi 30.txt. Nah, cara untuk memindahkan file itu misal saya akan pindahkan nih yang 30.txt ini ke direktori lain. Di sini kita bisa keluar dulu ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa ketik mv, lalu ini kan ada di dalam direktori dokumen, jadi kita ketik dokumen ya. Lalu slash, lalu nama file yang mau kita pindah, misal 30.txt, lalu slash, lalu misal saya mau pindahkan ke direktori home, kita bisa ketik, lalu nama username kita, lalu enter, lalu kita coba cek. Nah, ini sudah ada ya di sini ya. Kita masuk ke materi ke-10 nih, yang terakhir ya teman-teman, yaitu kita akan mempelajari perintah rm. Nah, rm ini singkatan dari remove command ya teman-teman. Nah, jadi rm ini berfungsi untuk menghapus file ya. Nah, tapi ketika kita ingin menghapus sebuah direktori, maka kita akan menggunakan perintah rmdir ya teman-teman. Langsung aja kita untuk praktek bagaimana caranya menghapus file dan juga direktori ya. Di sini misal saya akan menghapus file yang 30.txt dengan perintah rm. Kita bisa ketik rm lalu file yang ingin dihapus. Nah, kita coba ls ya. Di sini sudah tidak ada lagi file 30.txt-nya ya. Nah, misalnya nih teman-teman mempunyai file yang cukup banyak tapi nama depannya itu sama. Misal di sini saya mempunyai 2 file yang nama depannya itu Nana ya. Di sini kita bisa beri perintah rm lalu nama filenya lalu bintang.txt. Nah, jadi setiap file yang nama depannya Nana nih ya teman-teman, misalnya itu akan terhapus. Nih akan ada 2, kita bisa enter. Lalu kita ls. Nah, di sini sudah tidak ada lagi file Nananya ya, baik yang 1 dan juga yang 2. Baik, selanjutnya kita akan coba menghapus sebuah direktori dengan perintah rmdir ya.
Misal di sini saya akan menghapus yang direktori direct new, kita bisa beri perintah rmdir, lalu direktori yang mau dihapus, lalu kita ls untuk cek. Nah, di sini sudah tidak ada lagi direktori direct new-nya ya. Nah, sebelumnya kan saya sudah pernah buat 3 file ya teman-teman, yaitu dir1, dir2, dan dir3. Di sini saya punya dir2 yang ada di dalamnya itu dir3. Lalu setelah dir3 itu kosong. Nah, itu tidak bisa cara yang seperti tadi ya. Ini kita harus begini nih teman-teman. Kita ketik rmdir dir2 slash dir3, kita enter. Nah, di sini kan rm ininya ya, yang dir2 nya kan sudah tidak ada lagi. Kita bisa buka. Nah, di sini kita bisa hapus dir2 nya. Lalu kita ls, dan di sini sudah tidak ada lagi dir2-nya ya. Nah, jadi misalnya nih teman-teman mempunyai direktori, itu ada direktori lagi sama seperti tadi. Itu tuh caranya itu, jadi direktori yang sebelumnya tuh harus kosong dulu nih teman-teman. Misal di dir1 itu ada dir2. Nah, jadi dir2 itu harus dihapus dulu. Misal di dir1 ada file, jadi file itu harus dihapus dulu baru bisa hapus direktori dir1-nya. Terima kasih telah menonton video saya ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Maaf bila terdapat kesalahan kata dalam video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.